ese tesis te late. El moment 난 졸라트예. 난 뻔뻔 다 베기 때. 그 그녀 그때 like it. 모자리 전화통화 왜 통화 바람을 비싸 아주 come over 아까사 고지를 못해도 발견사 Who is you back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas daripada berbagai pembelajaran dari tempat yaitu pertama algoritma, abstraksi, dekomposisi, dan juga pengenalan pola. Dan saya bernama Elga Riki Andika dan yang teman saya di samping saya bernama Firman Bagus Kusuma. Saya Julika Rosalia, saya Diajeng Kapita Sasi. Dan kami ingin membahas dari beberapa pengenalan pola dan juga sebagainya akan dibahas dari kelompok kami. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis yang diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh dalam Twitter adalah saat kita membuat akun Twitter, kita harus memasukkan email, yang kedua kita harus buat username, yang ketiga kita konfirmasi kode OTP, dan yang keempat lengkapi profil. Dari langkah-langkah algoritma di atas adalah urutan lampiran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Contoh dalam Twitter dan kehidupan sehari-hari. Saat membuat thread di Twitter, kamu tidak perlu menulis semua ide sekaligus. Memecahkan topik menjadi tweet-tweet pendek yang saling terhubung. Ini adalah dekomposisi satu ide besar beberapa poin kecil. Arti dari abstraksi fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh dalam Twitter dan kehidupan sehari-hari. Di Twitter, kamu sering hanya membaca judul thread atau tweet pertama untuk tahu isinya tanpa membaca semua detail. Ini adalah bentuk abstraksi, mengambil inti dari informasi. Dan yang seterusnya ada pengenalan pola. Ini yang terakhir. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan keruangan atau tren dalam data situasi atau perilaku. Dan yang pertama itu adalah tren topik. Tren topik dapat kita kenali dari kata kunci yang sedang tren atau sering muncul. Contohnya sih dari kata hashtag Monday Motivation atau hashtag The Throwback Tuesday, pokoknya dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk jenis tweet yang sering viral itu dari breaking news atau opini dan politik, berita-berita atau humor-humor meme seperti itu. Ini membantu kita bisa mendebak konten seperti apa yang akan kita buat. Dan untuk yang kedua itu ada gaya bahasa influencer. Gaya bahasa influencer, setiap influencer atau tokoh publik hanya punya gaya tweet atau kita mengenali polanya dengan cara seperti Elon Musk. Singkat, kadang humor, kadang juga ambigu kalau Elon Musk. Dan yang kedua itu ada akun berita dari judul, link, dan juga sampai tagnya. Dan untuk dari gaya bahasa influencer dari Elon Musk dan juga akun berita, kita bisa memprediksi isi atau tujuan tweet yang hanya dari gaya tulisannya saja. Dan itu untuk yang ke satu dan yang kedua. Misalnya jika kamu mention akun besar dan topik panas, kemungkinan besar dapat engagement. Tweet dengan emoji dan pernyataan lebih banyak respon. Ini adalah pengenalan pola dari perilaku pengguna lain. 4. Algoritma feed. Twitter menampilkan tweet berdasarkan pola interaksi. Kamu sering like politik, timelinemu dipenuhi tweet politik.
Kamu sering retweet komen lucu, algoritma mengenali pola ini. Kita bisa melatih feed sesuai kebiasaan, karena sistem mengenali pola kita. Kesimpulan, algoritma feed Twitter bekerja dengan cara mengenali pola interaksi pengguna, seperti like, retweet, dan konten yang sering dilihat. Karena itu, isi timeline tiap orang berbeda, tergantung kebiasaan mereka di Twitter. Pengguna sebenarnya bisa melatih feed sesuai minatnya dengan berinteraksi pada konten yang disukai, karena sistem akan menyesuaikan rekomendasi berdasarkan pola tersebut. Singkatnya, feed Twitter terbentuk dari kebiasaan kita sendiri. Algoritma hanya mengikuti pola interaksi yang kita lakukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.